Shalom, selamat pagi. Marilah kita mulai ibadah ini dengan panggilan beribadah. Angkatlah hatimu di dalam doa. Angkatlah suaramu dalam puji-pujian. Biarlah matamu menyaksikan pengharapan dan tanganmu terangkat sebagai tanda kegembiraan. Sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia dan Ia tinggal di antara kita. Jemaat, kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kebaktian Natal ini berlangsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir menjadi juru selamat dunia. Sukacita Natal, kasih karunia Natal, damai sejahtera Natal dalam satuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, tidak pernah terbayangkan di hari Natal setahun yang lalu bahwa tahun ini kita akan merayakan Natal dengan segala keterbatasan dan pembatasan. Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun ini telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Meskipun demikian, kita tetap dapat beribadah di hari Natal ini. Maka syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan, sebab Tuhan masih membimbing dan melindungi kita. Ia benar-benar hadir di segala pergumulan hidup. Bahkan Ia berjalan bersama kita, melewati hari demi hari yang tidak mudah. Ini adalah bukti bagi kita bahwa Natal bukan sekedar dongeng atau cerita masa lalu. Natal sungguh-sungguh nyata dan berdampak dalam hidup kita. Immanuel.
Dalam kerendahan hati, mari kita nyatakan pengakuan dosa secara litani. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi aku juga bersama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu, ialah kejahatan. Sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jemaat saundang baik berdiri. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat dalam suasana Natal, terimalah berita sukacita. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan nama disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah atas kita. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita masuki prosesi penyalaan lilin Natal. Lilin adalah simbol Natal. Arti Natal menyatakan dengan jelas bahwa memancarkan terang di tengah kegelapan itu merupakan esensi dari kelahiran Yesus Kristus. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes 1 ayat 5 dan 9 demikian. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Penyalaan lilin ada simbolis dari doa tanpa kata, sebuah permohonan, sekaligus juga harapan dan syukur. Lilin juga mengingatkan kita bahwa kita harus juga bersinar, karena Kristus juga berkata, kita adalah terang dunia. Ia berkata, kamulah terang dunia. Mari kita berdoa. Dalam suasana Natal, sukacita bukan milik kami sendiri, sukacita milik keluarga, milik sahabat, milik orang-orang di sekitar kami, dan milik semua orang yang percaya, yang mengimani peristiwa Natal. Kiranya Natal di tahun ini, di tengah-tengah pandemi, masing-masing pribadi menemukan arti dan makna Natal yang sesungguhnya. Hidup kami terus diberkati, hidup kami senantiasa merasakan sukacita, anugerah, keselamatan yang datangnya dari Tuhan.
Kami terus mengingat untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa beribadah oleh karena berbagai hal, oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan jamah dengan tangan yang penuh kuasa, agar mereka boleh kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gereja ini, kiranya sukacita Natal ini semakin mempererat tali cinta kasih keluarga, saling menguatkan, saling mendukung, saling mengasihi, dan kerukunan terus terjalin di tengah-tengah keluarga. Jadikan hidup kami, keluarga kami terus dan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati gerejamu GKJ Pres ini dalam tugas pelayanan, Allah yang memabukkan, Allah yang menyertai, sehingga setiap gerak langkah kami, tugas pelayanan kami senantiasa berkenan kepadamu ya Tuhan. Baik yang kami lakukan di tahun 2021 maupun yang akan kami rencanakan di tahun 2022. Allah yang mencukupkan, Allah yang memberkati, Allah yang melengkapi segala sesuatunya. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk hamba-hambamu, pribadi lepas pribadi, setiap orang tua yang besok dalam ibadah siang akan menghantarkan putra-putri mereka untuk menerima sakramen baptis anak, baptis dewasa, maupun pengakuan percaya. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menguatkan pribadi lepas pribadi. Sungguh Tuhan, kami bersyukur setiap rangkaian kegiatan Natal di tahun ini boleh kami lalui dari masa Advent pertama sampai keempat. Bahkan hari ini Tuhan izinkan di tengah-tengah situasi pandemi kami boleh kembali mengadakan ibadah secara tatap muka. Ini semua terjadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan anak kami yang sudah menerima hasil rapot tes yang telah mereka lakukan. Bila mereka boleh berefleksi untuk belajar lebih baik lagi, untuk menggapai masa depan cita-cita mereka dalam terang kasih Kristus. Berkati anak-anak kami yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Berkati bangsa dan negara kami dalam daya upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan berkati melalui kebijakan, melalui prokes, melalui kegiatan vaksinasi, dan terlebih dalam saat-saat ini umat Kristen dimanapun berada menyelenggarakan ibadah Natal bila berjalan dengan aman, tentram, damai, sukacita, dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati setiap pribadi, aparat pemerintah yang telah memberikan keleluasan bagi kami semua, bahkan untuk aparat yang memberikan keamanan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk jalannya ibadah Natal di berbagai tempat saat ini, biar berjalan aman dalam kendali kuasa Tuhan. Saat itu Tuhan, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu dalam sukacita Natal ini. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa yang Alkitab, mari kita membuka dari 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, kita baca di ayat 22 sampai 25. 1 Petrus 1, ayat 22 sampai ayat yang ke-25, Tuhan Allah berfirman demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah sabda sukacita Natal yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan membelakang firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Jemaat yang hadir pada kesempatan pagi ini sungguh-sungguh melimpah. Luar biasa. Kiranya bukan hanya karena Natal, tetapi di waktu-waktu yang akan datang, demikian juga. Jemaat merasa cinta dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan hidupnya sungguh-sungguh akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema Natal nasional adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam lagu Sekolah Minggu ada lagu yang cukup populer yang sampai saat ini tetap dinyanyikan. Dalam Kristus kita bersaudara, dalam Kristus kita bersaudara, dalam Kristus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Kristus kita bersaudara. Dalam syair lagu yang sederhana ini mengingatkan, menyadarkan kita sekalian bahwa dalam Kristus kita bersaudara selamanya. Bersaudara dalam Kristus bukan karena ada pertalian darah, bukan karena satu suku, bukan karena satu bahasa, bukan karena satu keturunan, dan lain sebagainya.
dalam cinta kasih Kristus yang berbeda suku, yang berbeda bahasa, yang tidak satu keturunan, yang berbeda satu sosial, tetap menjadi satu, sehati sepikir dalam Tuhan. Oleh karenanya, agar tali persaudaraan dapat dibangun, dapat digerakkan, dapat bertumbuh, dan ada di tengah persatuan, maka milikilah cinta kasih Kristus. Milikilah sukacita Natal. Tanggalkanlah perilaku yang memecah belah hidup persaudaraan. Racun yang biasanya merusak persaudaraan, mau menang sendiri, iri hati, kepura-puraan, benci, dengki, dendam, itu harus kita buang jauh-jauh dari pikiran, dari hati kita. Sehingga yang ada dalam hati kita adalah cinta kasih yang merengkuh, yang merangkul. Hari ini kita memaknai Natal Yesus Kristus. Baiklah kita mengingat cinta kasih Kristus yang luar biasa bagi umatnya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Injil Yohanes 3:16 tertulis dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Natal adalah bukti cinta kasih Allah bagi umat manusia. Karena Allah yang tidak terbatas rela menjadi manusia yang terbatas. Anak Allah mau menjadi manusia agar manusia dapat menjadi anak Allah. Jika hari ini kita diberikan anugerah merayakan Natal tahun demi tahun, juga tahun 2021 ini, malah kita memiliki cinta kasih Kristus yang menggerakkan untuk saling mengasihi dengan segenap hati, dengan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Kita mesti memiliki cinta Kristus, kasih Kristus harus kita miliki, pribadi lepas pribadi. Sehingga dalam keluarga pribadi lepas pribadi maupun dalam keluarga besar, dalam rumah bersama GKJ Jebres ini ada suasana kerajaan surga. Ada suasana damai sukacita. Ketika masing-masing pribadi bertemu, masing-masing pribadi berjumpa, rasane adem. Ada damai, ada sukacita di setiap perjumpaan yang kita lakukan, dalam setiap persekutuan yang kita bangun. Itu cara kita menunjukkan kasih Kristus kepada dunia. Jemaat bukan sekedar jemaat yang memiliki hubungan pelayan dengan pelayan, pelayan dengan warga jemaat, tapi kita adalah saudara yang diikat oleh cinta kasih Kristus.
pengalaman kita di tengah-tengah pandemi kurang lebih 2 tahun ini begitu berdampak. Pandemi ini berdampak terhadap segi-segi kehidupan. Berdampak dalam kehidupan sosial, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Tapi di tengah-tengah pandemi pun mengajarkan kita untuk membangun tali persaudaraan. Mereka yang mampu, mereka yang punya sesuatu berbagi dengan mereka yang berdampak saat itu. 2 tahun meskipun belum banyak yang kita lakukan, tapi kita pernah mengerjakan sesuatu, berbagi kasih dengan jemaat sendiri, dengan lingkungan, dengan yang namanya bakti sosial. Itu bagian yang bisa kita lakukan di tengah-tengah pandemi. Merajut tali persaudaraan, menunjukkan cinta kasih Kristus yang nyata. Sehingga cinta kasih Kristus itu memberikan semangat di saat kita lesu, di saat kita ngelokro, kekuatan kala kita lemah, sukacita meski kita mengalami duka cita, hikmat dalam pelik kehidupan. Cinta kasih Kristus menolong kita melewati guncangan demi guncangan dalam kehidupan sampai saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak Ibu dalam terang tema Natal Nasional, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, katesanipun Gusti ingkang dados dasar paseduluran. Apakah sudah kita resapi? Akankah tetap akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Atau jangan-jangan sampai detik ini kita senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang? Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita diterangi dalam tema kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jangan sampai terjadi kita senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Cinta kasih Kristus menggerakkan untuk hidup dalam persaudaraan, untuk menyatakan pengharapan, untuk melakukan segala yang baik dalam kehendak Allah. Sehingga sekali lagi kita menjadi pribadi, menjadi jemaat GK Jinjebres yang nyedulur dengan siapapun. Dengan siapapun yang kita jumpai, dengan siapapun kita bertemu, kita menjadi saudara bagi mereka, menjadi sahabat bagi mereka. Oleh karena itu, mari kita rayakan Natal di tahun ini, di tengah-tengah pandemi ini, dengan satu niatan, dengan satu pengharapan, kita akan memiliki dan menyatakan cinta kasih Kristus kepada sesama dan keluarga, dalam jemaat dan bagi semua orang. Ingat bahwa sukacita Natal tidak ditentukan
oleh meriahnya acara Natal. Tidak ditentukan oleh indahnya hiasan dekorasi Natal. Tidak ditentukan oleh melimpahnya makanan atau hidangan. Dan tidak ditentukan pula oleh indahnya baju yang kita kenakan. Sukacita Natal yang dimiliki dan membagi cinta kasih Kristus, itulah makna yang sesungguhnya dari Natal itu sendiri. Ketika kita mampu merajut, membangun tali persaudaraan, maka disitulah kita mampu mempraktekkan cinta kasih Kristus yang kita terima, yang kita rasakan, yang kita hidup. Kita berbagi, kita wujudkan dengan kasih yang nyedulur, yang rindu membangun persaudaraan. Oleh karena itu, sekali lagi, selamat merayakan Natal, selamat mengisi Natal dengan cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan, sukacita Natal ini dengan pujian, Dia lahir untuk kami. Jemaat kasih Tuhan, di tengah sukacita dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, mari kita mengekspresikan rasa syukur kita dan kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Di dalam kita memberikan persembahan Natal yang terbaik kali ini, kita akan mengiringinya dengan pujian Muliakanlah. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin. 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 Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa Maha Pemurah, Tuhan yang senantiasa menjaga hidup kami, Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami melalui banyak hal, sehingga kami boleh merasakan dan menikmati bagaimana cinta kasih-Mu kepada kami senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan yang begitu mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan Natal di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan dan memberkati, dan biarlah ini menjadi alat bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, pewartaan akan kebenaran firman-Mu, dan berita sukacita atas lahirnya Juru Selamat. Dan biarlah Tuhan sendiri memampukan setiap kami menjadi alat-alat-Mu di dalam kehadiran kerajaan-Mu itu. Bapa di dalam surga, kami mohon ampun apabila di dalam kami mempersiapkan dan mengumpulkan persembahan ini terdapat salah dan dosa. Kami membawa kepadamu orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengelola dan menggunakan persembahan ini. Tuhan berikan hati yang bijaksana, hati yang rela melayani, dan hati yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan memberkati perjalanan ibadah kami di dalam perayaan Natal ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami selanjutnya, sehingga hidup kami adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi saksi akan firman-Mu yang kekal, dan bersedia bersaudara dengan siapapun yang Tuhan temukan kepada kami.
Dan biarlah Tuhan memberkati pelayanan gerejamu di sini, secara khusus Bapak Pendeta Suwarto. Biarlah Allah sendiri memakai melalui Roh Kudus-Mu yang berkuasa. Dan kami semua bersedia untuk tetap menjadi hamba-Mu yang setia. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan biarlah kami akan lengkapkan dan sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Jemaat Sandang P berdiri. Kita sekalian akan diutus memberikan kesaksian cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita juga membagikan cinta kasih dan sukacita Natal bagi siapapun. Kita pujikan Hai Siarkan di Gunung.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita yang akan kita nyatakan dalam untaian kata dan nada melalui Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang jadi suci di dalamnya. Terimalah pengutusan. Yesus Kristus telah lahir. Ia hadir dalam kehidupan. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nyatakan kasih-Nya dalam kehidupan saudara sekalian. Jelas saksi Kristus dimanapun engkau berada. Dengan merayakan Natal, maka kita menunjukkan pada dunia bahwa Kristus benar-benar hidup dan memanggil kita untuk diselamatkan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya sukacita dan berkat Natal serta anugerah Allah Tritunggal menyertai kita, dan dalam pengharapan kita berucap, Immanuel, Allah beserta kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Majelis GKJ Bres mengucapkan selamat Natal dan sekaligus menyongsong tahun baru 2022. Ibadah telah usai, untuk itu jemaat nanti pulangnya dimulai dari jemaat yang paling belakang dan akan diatur oleh panitia. Kita pujikan lagu We Wish You Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat Hari Natal dan Tahun Baru.